depannya. Rabu 28 Mei 2025 menjadi hari yang menegangkan bagi para calon mahasiswa baru. Meisha Sensia salah satunya. Siswi kelas 12 SMA Katolik Sinlui II Surabaya, Jawa Timur, jurusan IPS ini menunggu pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes SNBT sejak pagi. Padahal hasil seleksi baru diumumkan pukul 3 sore. Mendekati pukul 3 sore, Meisha mulai memasukkan 12 digit nomor ujiannya. Hasilnya, ia dinyatakan lolos di pilihan ketiganya, yakni Strata 1 Pariwisata Universitas Negeri Surabaya. Dan perasaanku pastinya bersyukur banget karena persiapan yang selama ini aku nantikan gak sia-sia. Apa aja persiapan? Ikut TO, terus ngerjain buku latihan soal. Ketegangan juga terlihat di wajah Marta Tulmawa Putra. Bersama ketiga temannya, siswa SMA Negeri 11 Bandung ini menunggu pengumuman hasil SNBT. Sayangnya, hasil SNBT tak sesuai keinginan Marta. Ia dinyatakan tidak lolos seleksi masuk ke jurusan yang diimpikannya, yakni Teknik Elektro Universitas Pajajaran. Sedih soalnya perjuangan dari sebelum UTBK udah belajar mati-matian, tapi mungkin Tuhan punya rencana yang lain gitu bagi aku. Terus kedepannya apa sih rencana kamu? Kalau aku rencana aku mau nyoba dulu mandiri, kalau enggak ke kedinasan yang nanti baru dibuka. Pengumuman ujian tulis berbasis komputer SNBT dilakukan secara serentak pada 28 Mei 2025. Dari 860.000 peserta yang terdaftar, lebih dari 570.000 peserta tak lolos masuk ke perguruan tinggi impian mereka. Meskipun bukan faktor tunggal, kegagalan diterima di kampus impian bisa menjadi salah satu pemicu depresi bagi remaja akhir atau orang dewasa awal. Data Kementerian Kesehatan mencatat generasi Z atau golongan usia 15-24 tahun adalah yang terbanyak prevalensi depresinya, yakni mencapai 2%. Jika tidak ditangani, depresi bisa berujung ke persoalan sosial lain seperti penggunaan obat terlarang atau bahkan bunuh diri. Untuk itu, ada sejumlah tahapan yang bisa diambil untuk mengatasi rasa kekecewaan tidak diterima di kampus impian ini terjadi berlarut-larut. Yang pertama adalah menerima keadaan. Jangan menolak, apalagi menyalah-nyalahkan keadaan. Yang kedua, agar cepat tenang, ini sebaiknya apapun emosinya, baik itu sedih, kecewa, atau mungkin ada rasa marah, ini diluapkan. Karena orang yang tenang ini bisa lebih bijak dalam berpikir dan juga mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya. Nah, langkah berikutnya kita dengarkan langsung dari ahlinya ya. Kemudian yang ketiga, silahkan beri jeda terlebih dahulu jika memang dirasa butuh gitu ya, seperti olahraga dulu misalnya untuk menstabilkan hormon-hormon tadi, kemudian bisa lakukan hobi-hobi aja dulu, jalan-jalan dulu, self-care dulu, ke salon misalnya, itu silahkan ya. Tapi ingat jangan terlalu lama karena masih harus mengejar dari jalur-jalur lainnya juga. Dan yang terakhir, silakan atur strategi, dievaluasi kegagalan yang sekarang ini kira-kira kenapa, dan dicari solusinya atau alternatifnya ke depannya. Apa nih yang tidak boleh diulangi lagi, atau apa yang harus diperbaiki ke depannya. Masih ada jalur lain yang bisa ditempuh bagi para calon mahasiswa yang belum berhasil pada SNBT. Ada seleksi mandiri dengan kuota 30% pada PTN Bantuan Layanan Umum dan Satuan Kerja, serta 50% di PTN Berbadan Hukum. Selain itu, ada pula perguruan tinggi swasta yang juga bisa menjadi tujuan. Tim Liputan CNN Indonesia.